Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ketemu lagi dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Lama yang terdapat dalam Mazmur pasal 122 ayat 1, yaitu nyanyian Syiara Daud yang berbunyi demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk mengikuti apa yang dialami oleh pemazmur Raja Daud, yang mana dia katakan dia bersukacita ketika orang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Di dalam ayat ini, pergi ke rumah Tuhan itu sebetulnya itu memberikan pengertian kepada kita, yaitu pergi ke gereja. Dan apabila ada orang yang mengajak pergi ke gereja, itu akan mendatangkan sukacita. Pergi ke gereja bisa dalam bentuk gedung gereja, bisa bentuk aula, bisa bentuk ruang pertemuan, bisa bentuk ruko, bentuk rumah. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, pergi ke gereja tersebut adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa ajakan ini mengatakan bahwa marilah kita pergi beribadah ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita pelajari secara mendalam bahwa pergi beribadah ke gereja itu, kita tahu bahwa di gereja itu kita akan mengalami yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Kita juga akan mengalami yang namanya fellowship dengan sesama anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus. Bahkan kita menikmati hadirat Tuhan. Dan setelah kita menikmati hadirat Tuhan, kita mendapatkan kelegaan dalam hidup kita. Oh, puji Tuhan. Kalau kita datang ke gereja dengan hati yang benar-benar mau bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan pada saat kita pergi ke gereja, itu kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, yaitu ucapan-ucapan syukur kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat baik bagi kita. Itulah sebabnya kita datang membawa ucapan syukur, membawa syukur kita dengan pernyataan mulut kita, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Jadi dari ayat ini kita melihat memang pergi ke gereja itu untuk beribadah itu merupakan suatu tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau setia mengiringi Yesus. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan atau melupakan hari Minggu yang memang merupakan harinya Tuhan kita untuk datang beribadah ke gereja. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 12 dikatakan begini. Ulangan 12 ayatnya yang kelima sampai dengan ke-7 berkata begini. Ulangan 12. Ya ini, Ulangan 12 ayat 5 sampai 7 berkata, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu
sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Sangat tegas ayat ini katakan bahwa di mana Allah mau menegakkan namanya, yaitu di tempat ibadah yang kita sebut dengan di gereja. Di sana, di gereja itu adalah kita harus mencari Tuhan di sana, dan di sana juga kita harus pergi untuk meninggikan atau untuk menegakkan nama Tuhan. Karena di tempat itu, nama Tuhan itu ditegakkan. Nama Tuhan itu disanjung, nama Tuhan ditinggikan. Kita datang ke gereja, kita memuji-muji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah nama yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya, maka kita harus datang ke gereja. Dan poin ayat ke-6 katakan, kesanalah, ke tempat gereja itu, tempat ibadah itu, harus kamu bawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu, dan kambing dombamu. Kesanalah kita bawa segala korban-korban ucapan syukur kita. Ada korban ucapan syukur melalui pujian dan hormat kita, melalui mulut bibir kita. Ada yang kita datang sebagai korban tatangan. Ada kita bawa sebagai persepuluhan. Di sini dikatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu. Ini dibawa ke gereja. Dan ayat 7 katakan, di sanalah, di tempat ibadah itu, di gereja itu, kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu. Makan. Kita makan firman Tuhan. Karena tubuh kita ini perlu makanan jasmani. Tetapi tubuh rohani kita, inner man kita, itu sangat membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Allah. Di sanalah kita makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sanalah kita diberkati oleh Tuhan. Inilah apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, bahwa aku bersuka cita kalau ada orang yang ngajak, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, sebagai hamba Tuhan, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau hidup setia kepada Tuhan, mari pergilah ke gereja. Karena di sana ada sesuatu yang Tuhan siapkan, seperti yang sudah kita baca tadi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sukacita seperti apa yang kita akan nikmati ketika kita datang ke gereja? Saya pelajari ada tiga hal yang mendatangkan sukacita ketika kita datang beribadah di gereja. Pertama, yaitu ibadah di gereja itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita apabila kita beribadah dengan disertai rasa cukup. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita disertai dengan rasa cukup, maka ada sukacita di dalam beribadah di gereja. Untuk itu, saya ajak kita buka di dalam 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Tapi kalau tidak disertai dengan rasa cukup,
jangan harap mendatangkan keuntungan besar. Jadi rasa cukup memberikan peranan kepada kita supaya kita dapat menikmati sukacita yang Tuhan janjikan melalui ibadah di gereja. Rasa cukup itu kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Standar yang diberikan oleh firman Tuhan supaya kita menikmati yang namanya sukacita beribadah di gereja adalah disertai asal ada makan dan pakai, cukuplah. Ada suatu rasa cukup. Asal ada makan dan pakai, cukuplah. Kalau sudah mempunyai kendaraan, sudah punya mobil, motor, atau punya rumah, lebih dari cukup. Bahkan itu lebih dari yang diharapkan dari standar ini. Ini standar minimal yang Tuhan gariskan. Asal ada makan dan pakai, cukuplah. Kenapa? Karena kalau rasa cukup itu ada dalam kehidupan kita, maka ada ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan kecukupan makanan dan pakaian itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Karena ayat 7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Artinya, kita datang pada saat kita lahir dengan tidak punya kekuatan apa-apa. Kita lahir tidak ada bawa apa-apa. Dan pada saat kita akan meninggal nanti, juga tidak bawa apa-apa. Walaupun hartanya banyak, walaupun hartanya mungkin tidak ada, tapi tetap sama, tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, apabila sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahwa kita mengasihi Dia dengan mau datang beribadah di gereja, apalagi ada yang mengajak pergi ke gereja, maka mari datanglah ke gereja dengan rasa cukup. Karena rasa cukup itu pertama dapat menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dulu waktu aku lahir tidak punya apa-apa, tetapi sekarang Engkau cukupkan makananku dan cukupkan pakaianku. Maka aku bersyukur buat berkat-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan poin tadi pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat arti rohani dari dikatakan asal ada makan dan pakai, cukuplah. Makanan dan pakaian. Asal ada makanan dan pakai, cukuplah. Kita tahu arti rohani dari makanan itu adalah roti kehidupan. Kita harus makan roti kehidupan. Siapakah roti kehidupan itu? Roti kehidupan itu itulah Yesus. Yesus yang sangat kita kasihi dan sangat kita butuhkan. Makanan rohani yang paling utama dalam hidup kita itu adalah roti kehidupan. Dan roti kehidupan, kalau dia hidup adalah Yesus dan dia tertulis adalah firman Allah. Ini adalah roti kehidupan, makanan yang cukup buat kita. Sedangkan pakaian ini berbicara, arti rohaninya berbicara tentang Roh Kudus yang menyelimuti kehidupan kita dengan hadirat Tuhan. Setiap anak Tuhan sangat rindu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ini ada mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita merasa cukup datang ke gereja dengan adanya roti kehidupan, yaitu Yesus, dan adanya pakaian rohani, yaitu Roh Kudus dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengatakan, Yesus cukup bagiku.
Haleluya. Sehingga kita dapat naikkan syukur terima kasih. Oh Yesus, Engkau hebat luar biasa. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Sedangkan kita adalah carang-carangnya. Dan carang ini apabila tetap tertancap kepada pokok anggur yang benar itu, maka carang ini akan mendapat supply, mendapat pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup dan untuk bisa berbuah. Kalau kita merasa cukup asal ada makan dan pakai cukup, asal ada Yesus dan asal ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka itulah sesuatu yang sangat berarti. Karena di sanalah yang dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga ada orang sering katakan Immanuel saja cukup. Immanuel saja sudah cukup. Saya kalau WA dengan teman sudah bersyukur, wah engkau dapat berkat begini, dia Immanuel itu saya cukup. Haleluya. Artinya bahwa kita rasa cukup dengan adanya Yesus dan adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, itulah yang terindah dalam hidup kita ini. Itulah poin pertama. Bahwa poin pertama itu berbicara tentang ibadah atau pergi ke gereja untuk beribadah dengan hati yang merasa cukup tadi, maka kita akan menikmati sukacita yang dari Tuhan. Yang kedua adalah ibadah itu akan mendatangkan sukacita apabila kita beribadah dengan segenap hati dan dengan tulus hati. Segenap hati dan tulus hati itu kalau saya ambil dalam 1 Samuel pasal 12 berkata begini. Ayatnya yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Memang seringkali kita jatuh dalam hal-hal yang karena kelemahan kita berbuat kesalahan-kesalahan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita memang benar, kita belum sempurna. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Walaupun kita ada banyak tekanan, walaupun kita ada banyak hal-hal yang membuat kita seringkali menyimpang dari kebenaran Tuhan. Seringkali kita menyaksikan kuasa Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan, janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau engkau sekarang sedang mengalami keadaan keterpurukan karena permasalahan-masalah yang ada, apalagi sekarang ini kehidupan ekonomi susah, pekerjaan berat, sulit, cari order dan sebagainya, jangan menyerah. Tetapi diajarkan kepada kita untuk terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itulah keputusanku. Dan kemudian beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lagi beribadah kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Harus full heart, penuh dengan semangat yang dari Tuhan. Dan dikatakan di sini, segenap hatimu. Lalu di dalam 1 Tawari pasal 28, 1 Tawari 28 ayatnya yang ke-9 berkata begini. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi selain kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, juga kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati. Haleluya. Dengan rela hati. Rela hati. Tidak ada sungut-sungutan.
pada saat kita diajak pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan yang ajaib dan heran itu, mari kita lakukan bukan saja dengan segenap hati, tetapi dengan tulus hati dan rela hati. Di sanalah kita akan menikmati damai sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita di akhir zaman ini. Supaya kita belajar bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, kita datang kepada Tuhan dengan rela hati, dan semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang menghalangi hati kita supaya kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan di sini katakan, Tuhan menyelidiki segala hati kita diselidiki apa Tuhan, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kita punya niat hati, niat saya hari Minggu mau ke gereja, saya mau pergi beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau datang dengan rasa cukup, dengan sepenuh hati. Maka niat hati ini sudah dinilai oleh Tuhan. Dia sudah memberikan sesuatu reward bahwa inilah anak Tuhan yang punya niat hati yang baik. Tetapi kalau niat hatinya mengikuti segala yang ada, aduh saya daripada diomongin orang, daripada saya pergi ke gereja ketemu dengan si A dan si B, ini semua membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan ini adalah tanda bahwa kita sedang meninggalkan Tuhan. Sedangkan tadi ayat katakan bahwa biarlah kita terus mengikut Tuhan dengan membuat supaya kita tetap datang beribadah di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat itulah kita menikmati sukacita yang dari Tuhan. Seluruh dunia akan mengalami sukacita ini apabila semua datang beribadah di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin pertama tadi, ibadah akan mendatangkan sukacita apabila kita beribadah dengan rasa cukup. Poin kedua, ibadah akan mendatangkan sukacita apabila kita datang beribadah dengan segenap hati dan dengan tulus hati dan dengan rela hati. Maka kita nikmati sukacita. Dan yang ketiga, ibadah akan mendatangkan sukacita apabila kita melakukannya dengan tekun. Lakukan dengan tekun artinya terus-menerus konsisten. Bukan 1 tahun 1 kali atau hanya pada saat Natal dan Paskah, tetapi terus-menerus. Haleluya. Untuk itu saya ajak kita buka Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ajakan pergi ke gereja itu supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang di gereja tersebut. Jangan kita tinggalkan itu. Walaupun ada beberapa orang, kalau di sini dikatakan beberapa orang itu membiasakan diri untuk tidak datang ke gereja. Jadi menjadi kebiasaan untuk tidak datang ke gereja. Mungkin pertama cuma 1 bulan 1 kali dia tidak ke gereja. Tapi lama-lama 2 kali, 3 kali tidak ke gereja. Sampai akhirnya tidak datang-datang ke gereja. Nah inilah yang menjadi masalah. Karena Alkitab katakan di akhir zaman, disika menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang kedatangan Yesus kedua kali,
maka ada sekelompok orang yang tidak mau datang ke gereja. Nah, dianjurkan oleh ayat ini, janganlah kita mengikuti mereka. Jangan terpengaruh dengan mereka yang tidak mau datang ke gereja. Tetapi kita rindu supaya menikmati sukacita yang ada di dalam ibadah di gereja itu. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita memuji besarkan nama Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Pada saat kita mengekspresikan ucapan syukur kita, pada saat kita berkorban sebagai tanda syukur kita, maka itu semua tidak diperoleh di luar gereja. Kita datang ke gereja untuk beribadah dengan hati yang rasa cukup. Asal ada Yesus, asal ada Roh Kudus, oh cukuplah bagiku. Dengan hati yang segenap hati, rela hati, tulus ikhlas, kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus yang ada di gereja itu, yang senantiasa hadir di tengah-tengah pertemuan umatnya. Alkitab katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di gereja itu, maka Yesus ada di sana. Yesus hadir di pertemuan umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sanalah nama Tuhan ditegakkan. Di gereja itulah dikatakan ada nama Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditegakkan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu kita harus lakukan dengan tekun. Jangan ikut-ikutan. Ada banyak orang di akhir zaman ini yang tidak mau ke gereja. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya mengajak, mari bertindak, pergi beribadah di gereja. Di sana ada berkat sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dunia ini punya konsep bahwa apabila kita memiliki kekayaan dan keuangan, materi yang berlimpah, itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi konsepnya Yesus beda. Asal ada Yesus, asal ada Roh Kudus. Dan kita beribadah di gereja dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang rela, dan dengan sepenuh hati terus melakukannya, maka sukacita yang dari Tuhan menjadi bagian hidup kita. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan anak-anak Tuhan. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita adalah sukacita yang dari Tuhan. Kita tahu persis bahwa esensi daripada kekristenan itu adalah sukacita. Walaupun menghadapi masalah yang besar, walaupun ada tantangan dan rintangan, walaupun kesulitan ekonomi, walaupun ada sakit penyakit, tetapi sukacita yang dari Tuhan, yaitu asal ada rasa cukup, ada Yesus dan ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang disebut Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Ini esensi kita. Kita punya kehidupan sebagai anak Tuhan. Kita harus senantiasa bersukacita. Alkitab katakan, berdoalah senantiasa atau tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa atau tetap bersukacita. Mengucap syukurlah senantiasa atau tetap mengucap syukur. Ini 3 hal ini merupakan lifestyle orang-orang Kristen. Sebagaimana esensi hidup sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya sukacita itu sangat penting. Di mana kita dapat sukacita? Salah satunya dijanjikan melalui firman Tuhan ini adalah mari kita pergi ke gereja. Karena di sana ada sukacita. Kalau kita melakukannya dengan rasa cukup, dengan sepenuh hati, dengan penuh ketekunan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kita semua yang menerima firman Tuhan ini, mengerti maksud apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, oleh kuasa Roh Kudus itu, dapat mengubah kehidupanmu. Dan engkau ambil satu keputusan, mulai minggu depan, engkau datang beribadah di gereja. Kerjakan semua ini, karena itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi itu untuk kepentinganmu, supaya memiliki
sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu bisa mengatasi segala keadaan yang negatif, bisa mengatasi segala hal-hal yang membuat manusia terpuruk. Sukacita dari Tuhan itu tidak dapat dinilai dengan cara-cara dunia. Tidak dapat dinilai dengan parameter-parameter dunia. Karena sukacita yang dari Tuhan melebihi segala-galanya. Karena Dia adalah Yesus, Dia adalah Roh Kudus, yang kedua-duanya ini menjadi satu untuk memberikan kasih Bapa kepada kita, sehingga kita hidup di dalam kasih Bapa itu. Kasih Bapa itu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Bapa itu kasih yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan, dan senantiasa mau menolong kita, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus segala sesuatu mungkin. Dan bagi Yesus, Dia sangat mengasihi kita, supaya kita diproses membentuk satu umat Tuhan yang tak bercacat celah di hadapannya. Terpuji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.